Shalom. Shalom. Selamat sore. Sore. Hari ini kita dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji kemuliaan namanya. Semangat berpujian kabar segalanya.
Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Kau berkati melalui sinar pemain musik dan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar hanya isi hati pula yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Haleluya. Kita akan bagi pujian kedua kita besarkan nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Oh
mendengarkan firman Tuhan. Cik, tis. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar hari ini? Kamu gak pasti berat? Gak pasti berat? Arjuna. Rizka? Hah? Iya, Rizka izin ngomongnya. Pokoknya pengalaman. Buktinya Arjuna bisa. Soalnya ada orang di minuman juga katanya habis dari pasti berat. Kemana ya? Jangan alasan ya. Hah? Iya jam 2 kan? Iya, yang di depan di warung juga pulangnya jam segituan. Ngomong ke saya, oh nggak izin ya. Ya, teman-teman, hadir bawa teman. Teman-teman hadir bawa teman. Jadi nanti kalau ketemu bisa tahu namanya. Jadi perkenalkan diri, namanya siapa, masih sekolah apa sudah kerja, statusnya single apa double, asalnya dari mana, ya sekolahnya di mana, ya silakan. Sok dikasih mic boleh, biar kita saling kenal. Nanti ketemu di jalan jadi tahu. Salam. Shalom. Nama aku Rio Dimatanda. Rio Dimatanda. Tonda. Iya, Manado ya. Apa? Manado apa Nias? Medan. Oh, Batak ya? Medan. Medan. Toba. Toba ya. Cocok. Langsung. Ya, terus sekolah kerja. Rumahnya di Mekarjati. Sekolah apa kerja? Sekolah Kelas kelas 11. kelas 11 di mana? Kantor? Jakarta. Di Kantor ya. Jadi berarti panggilannya siapa panggilannya? Rio. Rio. Jadi yuk kita mulai. Selamat datang Rio. Nah, kita mulai ibadah bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Selamat datang Rio. Kita beribadah bersama-sama. Minggu depan datang lagi. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Jadi kalau ketemu di warung atau di fotokopi, jadi udah tahu. Oh itu Rio yang kemarin ke gereja. Oke, ya kita langsung ke tema kita, sahabat sejati. Nah, saya mau kasih pertanyaan. Ada yang punya sahabat? Ada. Punya semua berarti ya? Iya. Ada yang punya sahabat? Punya semua. Nah, jadi pertanyaan lagi, siapa yang dikecewakan sahabat? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Sahabatnya bagus-bagus nih. Beda konteksnya nih sama saya ya. Ya. Nggak ada yang dikecewakan sama sahabat walaupun sudah jauh. Benar nih. Yakin. Karena yang saya dapatkan namanya sahabat itu dekat. Ya. Mungkin kalau SD mah bermain ya. Kalau SMP dan SMA sudah dekat ya. Ada terikatan. Ya, betul? Tapi dari kelas 1 sampai kelas 3 mungkin kita bisa dekat dengan yang namanya bisa berkata sahabat. Ya, atau yang bisa disebut circle. Jadi bisa ada circle atau circle? Lingkaran. Jadi kayak apa? Maria Hermawan punya teman 4 misalnya, atau 3 teman dekat, bisa dikatakan dengan sahabat. Tapi cakupannya hanya waktu SMP. Nanti waktu SMA, contohnya Tasya, udah lupa temennya yang SMP. Temennya loh, bukan Tasyanya. Oh, temennya. Iya, nggak tahu.
saja masih pada ngumpul. Sama juga dengan saya pun merasakan begitu. Waktu SMA saya teman dekatnya banyak. Ya, ada yang di Gubang Gading, ada yang di Pekarjati, ada yang di Anjatan. Tapi waktu kuliah bubar. Sendiri. Itulah namanya sahabat dari manusia. Ya, kecuali memang dari kalian SMP, SMA bareng terus komunikasi jaga, ya itu bisa, tapi bisa hitung jari, ya. Orang-orang seperti itu yang bersahabat panjang itu bisa dihitung jari. Kenapa? Karena manusia itu berubah. Benar? Benar nggak manusia itu berubah? Apa sama? Hah? Berubah kan? Kadang jengkel, kadang senang, kadang lagi happy, kadang lagi susah. Itu manusia akan berubah. Tapi tiba-tiba ada teman baru, ada orang baru yang merasa cocok, teman lama ditinggal. Itu manusia, persahabatan manusia. Ya. Tapi ada satu pribadi, ya. Dia itu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia rela memberikan nyawanya. Pasti udah tahu dong. Pasti udah tahu dong siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengajak pemuda remaja di tempat ini sebagai sahabatnya. Ya, kok gak ada yang amin? Amin. Ya, Tuhan Yesus mengajak bahwa Dia itu mengajak kita itu sebagai sahabat. Tapi kitanya kadang dan malah sering, ya, termasuk anak-anak muda ya, itu meninggalkan namanya Tuhan Yesus, sibuk dengan dunia lain. Ya, Yohanes 15 ayat 13 kita baca dulu. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Di dunia ini, kasus seperti ini akan bisa dihitung jari. Untuk yang mau merelakan nyawanya sebagai sahabat loh. Kalau sebagai orang tua, anak atau anak orang tua, hubungan darah itu masih ada. Tapi sebagai sahabat itu sangat sedikit. Hanya satu pribadi ini yang mau, ya, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita punya teman senang nggak? Senang kan? Kita punya teman pasti senang. Tapi kadang teman juga bikin kecewa. Benar nggak? Benar? Benar banget. Ya. Disuruh bawa pulpen besok kerja kelompok nggak dibawa. Betul? Nggak tahu dia orang teman dekat. Apa yang kita suruh nggak mau dikerjakan. Kadang mengecewakan. Namanya manusia itu akan berubah. Apalagi dunia kesini, kalian lebih sering komunikasi lewat ini daripada komunikasi dengan verbal. Langsung ketemu, berkata-kata seperti Excel dan Moses, ya, yang selalu bermain kalau ketemu, ya, kayak tadi aja kejar-kejaran, itu udah kelas 6 SD, masih kejar-kejaran. Nah, generasi kalian lebih sibuk dengan ini. Kalian akan bersahabatan mungkin dengan orang luar, tapi dengan rumah orang sendiri belum tentu. Ya. Dengan adik kalian dekat nggak? Dengan kakak kalian dekat nggak? Itu manusia bisa berubah. Tapi ada satu pribadi yang dia tidak akan pernah berubah, bahkan dia rela, ya, untuk memberikan nyawanya untuk kita supaya ditebus. Anak-anak muda yang ditebus dari segala dosa-dosa kita, ya. Terkadang kita menyepelekan Tuhan Yesus karena apa? Ada yang tahu? Karena dia nggak kelihatan, ya kan? Kalian mungkin ributin masalah lambang. Oh, salib di Bali nggak boleh, kata siapa?
Ada yang tahu protes salib dibalik? Ada? Loh, Petrus disalib kembali. Karena apa? Karena dia menghormati Tuhan Yesus di atas. Dia tidak merasa hormat, apa istilahnya ya? Diberikan anugerah, disalib dengan wajar, dia dibalik. Jangan dianggap, oh itu antikris. Enggak juga, kita lihat dulu identitasnya. Jangan kita tiba-tiba marah-marah, enggak senang, tapi kita jauh sama Tuhan, cuma lambang-lambang seperti itu buat apa? Ya. Walaupun kita mengimani salib ini penebusan, cuma kalau lambang ini diributkan hanya karena istilahnya, oh terbalik dan apa, kita imani bahwa salib ini adalah pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin orang yang lain yang belum percaya nggak akan yakin. Ya. Di luar negeri di mana pakai kain salib perampok, pembunuh, ya apa bedanya? Ya, memang apa bedanya? Jakarta banyak. Teman saya dari zaman saya kuliah dia bilang gitu, preman-preman bloknya ada yang pakai kain salib. Kenapa? Karena ngikutin di TV preman-preman di luar negeri pakai kalung salib, pakai rantai, kalung salibnya gede, tapi bisa baca orang, malah orang buat kejahatan. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu mau kita jadi sahabatnya, tapi kadang kita tuh nggak mau. Karena apa? Karena kita nggak lihat dia. Kita maunya yang nyata, yang kelihatan, kayak misalnya saya sama Arjuna. Saling kelihatan. Sedangkan Tuhan Yesus yang menurut manusia tidak kelihatan, sebenarnya ada. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Kalau kita jarang berdoa hanya 5M. Ya, bangun tidur, terus makan pagi, makan siang, makan malam, tidur malam. Ya, muter aja 5M. Nggak ada jam doa sendiri. Oh, saya mau bangun jam 4, saya mau berdoanya panjang sampai jam 5. Bangun aja dibangunin. Ya. Apa Cak? Mandi juga doa Mas. Hah? Mandi berdoa. Mandi berdoa. Apa aku mau mandi berdoa? Enggak, maksudnya kalau mandi juga harus berdoa. Kan aku jangan mau mandi habis berdoa. Enggak, maksudnya mandi juga butuh doa. Sebelum mandi berdoa dulu. Iya. Kita jangan kayak seberang, duduk aja ada ayatnya. Maksud saya, itu yang 5M itu rutinitas. Yang kita harus memang berdoa, makan biar kita diberkati, biar kita mendoakan yang menyediakan. Biar kita sehat itu rutinitas, tapi hubungan pribadi itu beda lagi doanya. Ada waktunya penyembahan, ada waktunya merenung, ya. Bagaimana dari titik saya nggak ada traffic, pasti bela juga. Oh, keren ya, kecil-kecil gitu, nggak nyampe diri ya. Karena itu kalau diangkat temennya langsung dapet tuh, langsung dapat poinnya. Selamat buat traffic ya, semoga menang dan membawa kemenangan. Amin. Nah, kalau kita punya waktu sama Tuhan udah mau ngajakin kita sahabatan. Tuhan Yesus tuh mau ngajakin kita sahabatan. Ada 3 poin ya, yang untuk kita itu sahabat sejati kita itu siapa? Yaitu Yesus. Yang pertama ya, Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Saya minta Arjuna bacakan. Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Ya, seorang gembala akan mengerti domba-domba. Karena apa? Karena setiap hari rutinitas. Siapa yang di sini punya hewan peliharaan? Ada yang punya apa? Kelinci? Anjing. Oh ada.
Oh, saya main di situ nggak pernah ada. Di dalam ada. Nggak pernah gonggong. Kecil. Oh, jadi kalau kecil nggak bisa gonggong. Ya, kalau kamu gonggong. Iya, berapa kali main di situ kayaknya nggak ada suara kamu. kucing, ada gugur, Ada apa lagi? lima. Ada pada. Ada bu. Kalau kita pelihara hewan peliharaan kita akan tahu ya bagaimana hewan itu bertingkah laku, bagaimana hewan itu akan merespon kita. Karena kita tuannya, termasuk Blackie. Ya, Blackie itu sama orang lain akan kasar, tapi sama saya nggak akan berani. Karena dia tahu saya tuannya, saya yang memegang kendalinya, saya yang mengenal dia. Dan dia mengenal saya, oh itu majikan saya. Ya. Tuhan Yesus itu tahu isi hati kita. Ya, mungkin ada lagi menyembunyikan kesukaannya, lagi sembrina, oh enggak ya, pas sembrina mah enggak keluar ya. Lagi menyembunyikan kesedihannya, ya. Atau lagi menyembunyikan kecewa, atau saat kita lagi berjuang, ya, untuk dapat nilai bagus di kelas, untuk bisa berprestasi di sekolahan. Nggak harus nilai sih, nggak harus ranking. Berprestasi paskibra bisa, pemain basket bisa, top MPV boys. Ya, kalau yang itunya kan skor-skor kerennya banyak. Ya. Atau pemain bulu tangkis atau apapun prestasi. Ya. Di bidang lain kita lagi berjuang, Tuhan tahu. Bahkan saat kita pura-pura lagi sedih, lagi capek, pura-pura kuat, oh iya baik, oh Delia, gak tau, baru habis dimarahin mami, mama, karena kenakalan kita nggak nurut. Ya, Tuhan tahu isi hatimu. Yesus itu peduli sama dengan apa yang di dalam hati kita. Ya. Saya gini contohnya. Di sini pemain game semua kan? Betul? Ada yang nggak main game? Mobile Legends? Enggak, udah enggak ada. Ya tapi pernah main kan? Ya, dulu. Iya. Punya karakternya kan? Punya. Iya. Kalian tahu kan kelebihan karakter itu? Tahu. Hah? Tahu. Kelemahannya tahu? Nggak tahu kelemahannya. Masa sih? Saya aja yang baru pemula tahu. Kalau pemain ini jaraknya pendek kelemahannya. Kalau pemain ini kabulnya cepat kelebihannya. Masa nggak tahu? Tuhan tahu kita. Karena dia apa? Karena yang dia pegang itu kita. Kita adalah ciptaannya. Dia tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Yesus mengenal secara pribadi. Dia terbuka. Tapi teman-teman mau nggak mengenal Yesus secara pribadi? Mau nggak? Mau. Yakin? Oke. Hah? Yakin? Oke. Benar. Dia yang menciptakan kita, ya. Dia yang membentuk, ya. Alkitab mencatat di dalam rahim membentuk tulang-tulang sendi-sendi. Tuhan yang membuat situ, Tuhan yang tahu masa depan kita. Ya. Yesus mengenal kita. Dia tetap mengasihi walaupun kita suka ngelek. Betul? Ya. Ngelek itu suka malas, suka sibuk dengan diri sendiri. Di gereja lebih dominan main HP daripada dengerin firman. Saya jujur-jujuran aja. Itu udah gak aneh. Semua gereja, bukan anak remaja, orang tua, hamba Tuhan. Udah ini udah sip lah. Tinggal pilihan kita masing-masing. Ya. Tuhan mengenal kita jauh dari orang tua kita. Ya, kalian bisa nyembuhin sesuatu yang kalian perbuat ya dari orang tua, tapi Tuhan tahu. Dan itu kalau kalian benar-benar orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, kalian akan merasa gelisah dan akan berterus terang kepada orang tua kalian bahwa kalian melakukan kesalahan. Ya, seperti Arjuna,
memecahkan pot bapak. Ya, duduknya aman. Ada yang begitu. Ya. Tuhan tahu, tapi kalau Arjuna karena dia pelayan Tuhan, dia akan gelisah dan lama-lama dia akan bilang, Tuhan mengenal aku, maka aku harus jujur bahwa aku yang berbuat salah. Ya. Orang tua kita, adik kita, atau teman seiman gereja kita bahkan mengecewakan kita. Ya, banyak kalau di kota-kota besar, ya putus pindah gereja. Ya, jadi gereja cuma buat apa? Cari cowok ganteng, cari cewek cantik. Ya. Kalau di kota begitu. Jadi bukan mengenal Tuhan tapi mengenal dunia ini. Sedangkan Yesus mengenal kita dari awal kita diciptakan. Yang kedua, ya, Yesus mengasihimu tanpa syarat. Ya, Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Kasih bacakan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Diulang lagi. Ya. Diulang lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kalau berteman di dunia, apalagi sekarang, zaman sekarang, pertemanan itu ada syaratnya, benar nggak? Kalian rasakan? Berteman itu ada syaratnya. Yang pertama, kalau kamu populer diterima, betul? Gampang diterimanya. Misalnya Maria sudah jadi paskibra kabupaten. Dia main kemana aja enak, pasti banyak yang terima. Misalnya Excel, pinter di kelas, dia akan diterima dengan teman sebangkunya. Misalnya saya, ya, misal, jangan bapak dulu. Dia akan diterima. Tapi kalau kita bodoh, pasti akan disingkirkan. Apalagi punya kelemahan fisik. Saya SMP di PGRI pernah satu semester saya duduk dengan, tahu nggak, yang punya penyakit kopoken. Tahu nggak? Nggak tahu ya ini bahasanya. Congeng apa sih kan? Apa congeng? Kalau congeng kan nggak dengar kan? Jadi dia itu keluar lendirnya terus. Ada cairan. Ya udah mah. Jadi dia itu bau. Kalau lagi keluar, apalagi kalau panas-panas ya, siang-siang itu jam 11 jam 12. Parfumnya itu enak banget. Saya satu semester bersama dia. Karena apa? Karena nggak ada yang mau duduk sama dia. Dari kelas 2, dari kelas 1 enggak, dari kelas 2. Nah, ingat banget saya itu. Saya badannya besar, otomatis kalau nggak duduk di samping, duduk paling belakang. Jadi saya pilih yang belakang. Dan dia pun nggak ada yang mau duduk sama dia. Jadi dia tinggal milih saya yang sendirian. Duduklah saya di sini. Selama 6 bulan mencium harum-harum yang enak. Ya. Tapi saya tetap berteman. Dia orang Gempol, ya, Gempol dekat Pamuk tuh. Tahu kan Pamuk? Perempatan Pamuk di sebelah sini kan namanya Gempol. Itu rumah. Bahkan saya suka main ke situ naik sepeda. Rumahnya aja makatan ya, makatan. Setengah tembok, setengah gerigi. Ya, setengah tembok, setengah gerigi. Saya pernah, bukan itu ya, saya ngasih obat tetes. Saya ingat banget itu obat tetes itu dari dokter Wawan. Pas saya lagi periksa, saya ngobrol. Pak dok, mau beli obat tetes sekalian. Ya. Nah, setelah ditetesin obat itu, lendirnya lumayan hilang. Jadi jarang banget gitu. Keluar masih keluar, memang itu harus diobatin ke THT ya, harus benar-benar masuk. Jadi saya kasih obat itu aja dan puji Tuhan sedikit-sedikit pulih. Nah, kalau yang lain nggak mau kan, nggak akan mau. Duduknya itu sahabatan temanan dengan dunia ini akan bersyarat.
Tapi kalau duduk sama orang bodoh, kita juga nyatet sih ya. Kitanya harus kuat. Janganlah duduk dengan orang yang bodoh. Ya, dengan orang yang berlaku kasar, kau akan jadi kasar. Tapi kalau kau kuat, kau akan bisa mengubah hidup mereka semua. Ya, di dunia ini kalau kita beda, kita dijauhi, benar? Benar nggak? Kalian ngerasa nggak di sekolahan? Kalian beda. Ya, kalian anak Tuhan, kalian orang Kristen, betul? Apa udah mulai enggak? Kalau lagi saya masih kerasa, udah Kristen, Cina, haleluya, haleluya. Kalau Batak mah biasanya larinya apa sih? Gitu lah, yang tukang-tukang gitu, bangkit, ya kan? Kalau Cina larinya udah benar-benar makan buah, haram, haleluya, haleluya itu dilihatnya haleluya. Apalagi udah tahu saya anak pendeta, asal makan dari persembahan. Ya, ibunya bisa-bisa saya SMP. Tapi saya cuek aja. Saya nyantai aja. Saya malah pernah dimarahin guru, ingat saya, guru PPKN kayak. Karena saya nggak datang pengajian apa sih namanya ini, halal bihalal. Kan harusnya datang tuh, pakai baju muslim. Tapi saya nggak datang. Karena saya males. Besok ya ternyata kirain saya doang. Ternyata ada orang Kristennya juga 3 orang yang nggak datang. Saya dimarahin, dibawa ke ruang BK. Ini dia mau kamu toleransi ini, mau papi kamu pendeta. Saya rada sempat jawab. Itu kelas 2 ya, kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 udah mulai berani. Pak, kan saya nggak ngapa-ngapain juga di situ Pak. Malah saya nanti ganggu. Kan yang lainnya pengajian. Sholat, saya diem aja duduk. Ini nggak apa-apa duduk di belakang. Nah kebetulan kepala sekolah lewat. Dijip. Ada apa ini? Itu Pak Oon namanya. Ini nggak mau dijip. Tapi anaknya dokter semua loh. Dosen di UI. Macam-macam. Ya, rumahnya di daerah Lebak. Ya, tapi dosen UI. Saya suka kali kan suka ngantar cucunya. Nah, jadi lupa jadinya saya mau cerita apa tadi? Nah, kakak sekolah itu lewat dan dia tahu ya apa sih namanya privilege. Nah, itu. Karena papi saya pendeta dan para sekolah ini tahu siapa papi saya sama organisasi. Dan guru ini langsung dibisikin, langsung mundur, dia silakan. Nggak jadi dia dihukum, atau mau dihukum di lapangan. Kita bertiga, saya ingat banget itu, 1 laki 1 perempuan. Ya. Saya berani, karena apa? Karena buat saya buat apa? Datang nggak itu. Tetapi ya, itulah pertemanan di dunia ini. Ya. Tapi Yesus nggak pernah membeda-bedakan kita. Mau kalian jelek, mau kalian bagus, misalnya ini ya, misalnya jelek nilainya, jelek kelakuannya, Tuhan mau. Bahkan Tuhan mau mengubah kita menjadi anak-anak muda yang berguna, anak-anak muda yang pintar. Ya, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau kalian berprestasi di sekolah, minimal orang tuh, itu orang Kristen. Orang Kristen tahu Tuhan Yesus. Kalian bisa berprestasi di sekolah, prestasi di sekolah dalam bentuk apapun, organisasi, di dalam nilai, di dalam apa olahraga, ya. Supaya kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Yang ketiga, Yesus selalu ada saat kita sendirian. Ya. Yesus selalu ada saat kita sendirian. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Maria Hermawan bacakan. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka
Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus sudah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita nggak akan pernah sendiri, walaupun mungkin sebelah-sebelah kita meninggalkan kita. Ya. Mungkin teman kita mengecewakan, saudara kita mengecewakan, orang tua kita mengecewakan. Ya. Waktu kita sendiri, ya. Waktu semua orang sibuk tanpa mengenal kita, Tuhan Yesus nggak pernah offline. Ya. Dia selalu ada sinyal untuk kita. Tapi kalian mau nggak berhubungan dengan sinyal itu? Kadang kalian akan sibuk dengan urusan kehidupan kalian, urusan dengan yang tampak ada ujung-ujungnya. Ya. Kalian curhat sama teman, ya. Sahabat, ternyata sahabatnya curhat lagi ke teman lagi. Nah, itu manusia. Tapi kalau kita curhat sama Tuhan, ya, dengan doa kita, saya yakin dan percaya kita akan merasa damai. Ya, kita akan merasa ada sesuatu yang lepas dari kita. Ya, ayo teman-teman, mulai kita punya waktu untuk berdoa. Jangan sibuk dengan urusanmu yang hanya istilahnya membuang sia-sia. Kalau belajar oke, boleh, nggak masalah. Ya, punya kegiatan di sekolah boleh. Tapi yang tentang masalah yang tidak jelas, kerjaan yang tidak jelas, pergi ke sana ke sini yang nggak jelas, tanpa menghasilkan sesuatu, tinggalkan. Kejar sesuatu yang ada hasilnya. Ya, kalian belajar pasti ada hasilnya. Nilai bagus, betul. Masa depan kalian akan terjamin. Ditambah lagi kalau kalian berdoa sama Tuhan. Saya kemarin dapat notes, ya, dari orang seberang, bagus. Dia berkata begini, waktu dulu saya itu mengejar dunia ini, ya. Jadi ilustrasinya begini, waktu dia kuliah, dia nunggu dosen, ya. Waktu dia kuliah, dia nunggu dosen untuk diskusi. Ada apa? Arjuna dan rebutan HP atau rebutan permen? Ada nih permen di sini. Ya. Ada mahasiswa menunggu dosen. Berarti kalau mahasiswa ini menunggu dosen, yang penting mana? Mahasiswa atau dosennya? Hah? Yang penting dosennya. Berarti kalau yang menunggu itu akan lebih penting, ya. Yang ditunggu itu akan lebih penting daripada yang menunggu. Jadi orang ini berkata waktu dulu dia mengejar dunia ini, tapi dunia itu lari. Ya. Apa yang dia cari dia nggak pernah dapat. Pekerjaan dia ya sebatas seperti itu dan seperti itu saja. Tidak pernah dapat sesuatu yang wow, kata dia. Tidak pernah ya. Sedangkan dia sudah punya rumah tangga. Tapi saat dia membuka diri dia kepada penciptanya, ya, dia menguatkan dia ibadahnya, ya, dia menguatkan apa yang menurut dia akan diberkati. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen yang janjinya itu janjinya itu sampai akhir zaman loh. Mereka aja yang belum tentu selamat meyakinkan itu, dan mereka merasa mereka diberkati. Pekerjaan mereka seperti ditambahkan, hasil mereka seperti ditambahkan. Kenapa? Karena mereka mendulukan apa yang mereka ibadahkan. Kita boleh ambil apa itu seperti itu, kegiatan seperti itu. Contoh seperti itu boleh kita ambil. Kenapa? Tuhan Yesus sudah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Perdebar doa kita. Tadi 5M jadi 7M. Kaya dong ya. Ya. Baca firman. Ya.
Mulai ayo anak-anak muda. Dulu Abdullah suka nyetor di rumah anak. Kenapa hilang? Nah, ayo mulai baca. Renungkan bacaan di satu pasal itu. Rasakan apa yang, jangan kayak yang baca tentang novel. Jangan baca hanya tentang seperti baca WA. Tapi baca itu satu ayat itu, satu pasal itu resapi. Kalau nggak tahu, ini handphone canggih banget. Ya. Saya punya aplikasi AI Alkitab. Coba, mana ya aplikasinya? Tuh, Alkitab AGB. Kenapa saya bisa cari apa aja di sini tentang Alkitab? Ya. Saya baca apa, saya ketik, keluarnya nanti semua ada semua. Sejarahnya, ya, historinya apa, ada ditulisnya di mana. Kalau kita lihat ini udah jangan cuma hanya buat sesuatu yang dia TikTok, boleh ya TikTok yang tentang firman Tuhan, ya, tentang kegiatan-kegiatan yang baik, bagaimana cara kita berprestasi, bagaimana cara kita untuk menggali informasi yang baik. Ya. Jangan handphone kita ini dipakai hanya biasa-biasa. Ini handphone kita canggih, bisa dipakai apa? Bisa cari duit, bisa, ya. Bisa buat firman Tuhan kebenaran, bisa juga buat kejahatan, betul. Dengan jempol kita bisa bikin perang sedunia. Dunia kalian lah, misalnya Rio sama Adel, karena jempol, salah paham, berantem, betul? Ya, cuma karena salah paham aja. Hati-hati dengan handphone. Ya. Allah kita, Tuhan Yesus, ya, menyertai kita, Dia selalu ada dimanapun kita berada. Ya. Jangan engkau memberatkan sahabat di dunia ini, tapi beratkanlah sahabatmu, yaitu Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik dan sinar, kita masuk dalam ujian kita. Ayat terakhir Roma 8 ayat 38 dan 39. Roma 8 ayat 38. Saya undang untuk kita bagi sendiri. Kita sama-sama menyimak bacaan kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tidak ada sesuatu kuasa pun yang akan memisahkan kita, apalagi kalau kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita akan pujian ini. Saya sudah pakai berdiri. Yeah.
Haleluya. Haleluya. Mari sahabat sejati mendengar suara yang lembut, suara yang khas, di mana ketika engkau minta tolong dia ada, ketika engkau butuh dia ada, ketika engkau terluka dia akan membebat, ketika engkau kecewa dia akan ada. Dia Tuhan yang mau disebut sahabat. Tidak ada yang seperti dia, tinggi, luhur, agung, tapi mau duduk bareng sama kita. Orang yang hina, orang yang rendah, mungkin yang dunia ini anggap bodoh atau tidak punya, hanya berukuran rendah. Tapi dia Yesus. Nama itu ajaib, nama itu agung, nama itu heran. Dia mendengar apa yang terucap di hatimu sekarang. Dia mendengar. Dia tahu apa kekhawatiranmu sekarang. Dia tahu. Yesus, Yesus Tuhan, sahabatku. Haleluya. Glory. Haleluya. Katakannya, Yesus sahabatku, ya Tuhanku yang baik. Haleluya. Dia mengulurkan tangannya bagimu, dia mengulurkan lengannya untuk engkau bersandar, melepas segala kegagalan, kelelahan, ketidaktahuan. Dia akan membimbingmu, dia akan menuntunmu. Dia sahabat yang gak akan pernah kecewa berapa kali pun engkau mengecewakan dia. Dia selalu ada bagimu. Dia harus ada di tempat pertama. Dia harus ada di tempat terutama. Jangan jadikan dia nomor 2 dari sahabat di dunia ini. Jangan dukakan hatinya. Dia harus tempat yang pertama. Glory. Haleluya. Haleluya. Sahabatku, Yesus Tuhan. Ketika kau bangun pagi, siapa yang kau sapa? Sahabat duniamu atau sahabat Tuhan? Sehingga ketika engkau minta tolong, dia ada dan hadir. Kalah dari hitungan detik, kalah dari hitungan waktu, dia ada. Dia Immanuel. Dia sedih kalau tidak disapa. Dia sedih kalau tidak dikenal. Karena dunia ini terhasut, anak-anak dunia ini terhasut oleh keinginan-keinginan dunia dan memalingkan muka untuk tidak mencari yang namanya Yesus yang sudah berkorban, bahkan merelakan nyawanya supaya ia dipanggil sahabat, supaya kita bisa melihat jerih lelahnya, pengorbanannya yang agung, yang suci, yang kudus. Panggil dia, ya Yesus sahabatku. Ya Yesus, katakan ya Yesus
Ya Yesus. Begitu sulit untuk mengucap Yesus. Nggak ada suara. Ya Yesus. Nggak ada suara. Ya Yesus. Panggil setiap mulut yang di sini yang mendengar, panggil dia. Jangan dengan hatimu, panggil dengan mulutmu, ya Yesus. Supaya ada pertolongan bagimu. Panggil dia, ya Yesus. Apakah kau malu punya Tuhan seperti Yesus, yang biasa dihina orang dunia ini, di tiang jemuran? Dia sudah memberikan korban nyawa bagimu, tebusan bagimu. Orang dunia ini tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan dan membawa batasan kepada kehidupan yang kekal. Dan dia semua itu dia kerjakan bagi kita. Katakan, ya Yesus. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Percuma harta di dunia ini tanpa pengenalan Kristus. Percuma prestasimu tanpa pengenalan akan Kristus. Percuma apa yang ada yang indah di dunia ini tanpa pengenalan akan Kristus. Percuma persembahan yang baik kalau bukan untuk Kristus. Karena dia yang punya dunia ini. Tapi ketika segala sesuatu engkau bawakan bagi dia yang adalah sahabatmu, dia akan bersuka cita, dia akan senang dan memelukmu, menaungimu, menjagamu, melindungimu sampai ke ujung dunia pun engkau pergi. Engkau tidak perlu takut, sebab ia akan menemanimu sampai ke ujung pun, bahkan sampai ke bawah tanah, bahkan di tempat-tempat yang tidak terlihat, yang tersembunyi dia ada. Ketika engkau panggil dia, ya Yesus, dia ada. Haleluya. Haleluya. Dia kekal. Haleluya. Glory. Glory Yesus. Glory, 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 glory. Setiap mulut yang memanggil engkau, setiap lidah yang mengagungkan nama Tuhan akan dijawab, akan memperoleh kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan. Yesus, 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 engkau baik Tuhan. Mari berdoa bagi keluarga. Mari berdoa buat mama papa. Angkat pikiranmu, angkat hatimu, tegur. Berdoa, 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 berdoa. Glory Tuhan, glory Yesus. Sebut mereka di dalam mulutmu, orang-orang yang engkau kasihi, orang tuamu terutama. Sebut mereka yang membawa engkau ke dalam dunia ini. Sebut mereka, doakan mereka. Mari berdoa buat masa depanmu. Mari berdoa buat masa depanmu. Pikirkan masa depanmu. Rancang masa depanmu, berdoa mau jadi apa. Alaskan dalam nama Yesus sahabatku. Alaskan dalam nama Yesus sahabatku. Engkau mendengar. Engkau ada sebelum Abraham ada. Engkau mengenal Yakub. Engkau menubuat
gereja-Mu, kami yang berdiri di atas batu karang-Mu, ya Bapa, ya Yesus, ya sahabat kami. Engkau mendengar setiap seruan masa depan, ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, diberkati oleh Tuhan. Ulurkan angkat tangan-Mu, diberkati Tuhan. Minta sama Tuhan dipenuhkan. Dipenuhkan, jangan tanganmu kosong dengan benih-benih yang baik, dengan benih firman, dengan benih materi. Dalam nama Yesus diberkati tangan yang terbuka, diberkati tangan yang terbuka, diberkati tangan yang terbuka. Angkat tanganmu, pegang kepalamu. Glory, minta sama Tuhan, berkati Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mari sama-sama tangkis segala kebodohan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tangkis segala kebodohan dan perilaku bodoh dunia ini yang membawa kami kepada kegelapan. Kami tolak semuanya itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberikan hikmat Tuhan, diberikan hikmat Tuhan. Anak-anak muda Tuhan, teruna-terunamu harus jadi Tuhan. Dalam nama Yesus. Pegang dadamu sendiri. Pegang dadamu, minta sama Tuhan. Tuhan tolong berikan kami roh untuk menimbang. Engkau memberikan hati, di dalam hati Engkau tuliskan Tuhan firman dan hukum-hukum firman. Dalam roh hati kami Engkau ukir firman-firman Tuhan untuk menimbang perkara-perkara dunia ini Tuhan, agar kami tidak jatuh Tuhan dalam ketidaktahuan. Minta dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Angkat tanganmu tinggi, 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 angkat tanganmu tinggi. Yang punya tangan angkat tinggi, angkat tinggi, angkat tinggi, tinggi, lebih tinggi dari kepala, lebih tinggi dari kepala. Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi, lebih dari kepala. Minta sama Tuhan terbuka tingkap-tingkap langit, terbuka tingkap-tingkap langit, terbuka tingkap-tingkap langit. Tercurah bagi kami berkat, kasih, karunia, kemurahan yang daripada Tuhan, memberkati kami, melimpahi kami, sehingga kami berkelimpahan, tidak ada yang kurang di antara kami, tetapi kami hidup di dalam berkat, kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan. Sebab berkat itu dicurahkan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Glory Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Sama-sama katakan